Halo guys, jumpa lagi di Maca Manga ya. Jadi udah lama banget gue nge-review buku. Dan kali ini gue bakal nge-review manga The School Starts Moving in the Dark Night yang ketiga ya. Yang pertama dan kedua ini udah pernah gue review ya sebelumnya, jadi kalian bisa tonton. Cuma bisa gue bilang yang volume 3 ini menurut gue ya, setahu gue nih ya, ini adalah salah satu, ya bukan salah satu sih, bisa dibilang ini manga paling brutal yang pernah terbit di Indonesia ya. Kenapa? Nanti bakal gue bahas ya. Mungkin gue salah, cuma ya kita mulai aja bahas dari covernya ya. Kalau covernya kalian bisa lihat ya, dari nomor 1, nomor 2 ini selalu gambar satu karakter. Nah, ini bukan spoiler sih, cuma intinya gambar di depan ini adalah gambar main character atau karakter utama di dalam manga ini. Kalau ini nomor 1 ini seperti kakek-kakek biasa, nomor 2 ini kelihatan ini kayak orang yang lagi marah banget, bengis banget. Dan nomor 3 kalau kalian lihat covernya, kok ini kelihatannya kayak orang psycho ya, tuh senyumnya kayak orang-orang apa, dan memang orang ini sangat-sangat gila sih ya. Itu buat covernya ya. Di bagian belakangnya seperti biasa rangkuman cerita ya. Dan ya itu nomor 1 panjang banget rangkumannya, tapi nomor 3 ini pendek ya. Gitu ya. Nah, ini ada satu yang mau gue komplain dari volume 1 sih. Ini kenapa sih dikasih pinggiran seperti ini? Gue juga heran. Cuma ya udahlah, gue lebih seneng bonus bookmark sih. Cuma ya intinya bukunya tipenya seperti ini gitu ya. Dan kalau mau komplain, sebenarnya ada yang mau gue komplainin ya di volume 3 ini. Ini volume 3 School Start Moving ini letoy. Gue nggak ngarang ya, kalian bisa lihat sendiri ini. Letoy banget, kalian bandingin sama yang volume 1. Dari suaranya, dari feelingnya udah beda banget. Jadi gua itu bukan perasaan gua ketika gua baca nomor 3, loh kok ini book paper tapi kok rada letoy sih. Dan ketika gua bandingin volume 1 sama volume 2, memang yang ketiga ini letoy. Ini yang bikin gua kesel banget. Padahal harganya nggak berubah. Sama-sama, bahkan yang volume 3 ini lebih mahal loh, 58.000 loh. Ini udah ada kenaikan, berarti udah ada kenaikan sebesar 3.000 dan letoy. Dan kalau kalian lihat tebalnya ini sebenarnya sama. Jadi ini bener-bener greget gua di sini letoynya ini. Cuma udah itulah masalah cover ya. Kalau masalah art ya, ini art ini seperti yang udah gue bilang, ini manga yang paling brutal yang pernah terbit di Indonesia. Setahu gue loh ya. Kenapa? Karena di sini kalian bisa melihat, oke ya, siap-siap ya. Ini yang buat di bawah umur, tolong jangan nonton. Oke ya, ini sangat brutal banget artnya. Ya. Kalian bisa lihat ya, ini sampai disensor. Gua nggak tahu di Jepang aslinya sensor atau enggak, karena manga ini nggak ada scanlation. Kalian lihat, ini itu alat kelaminnya laki-laki. Dan diiketin di tali, dan kalian bisa lihat lah ini ya. Ini makanya gua kenapa bahas ini pertama kali ini, karena bener-bener ini brutal banget yang volume 3 ini. Dan serius, yang di bawah umur jangan baca. Walah, udah terlanjur udah kalian nonton film ini. Cuma review ini gitu maksud gue. Cuma ya ini brutal banget sumpah yang nomor 3 ini. Jadi kalau gambar sih masih sama seperti yang di volume 1 dan volume 2 gaya gambarnya. Cuma di sini itu brutal banget ya. Tuh ya, tuh kayak ini tuh. Kulit. Ini benar-benar sakit banget ini. Sakit banget yang volume ini, serius ya. Gitu ya. Dan sorry lagi, ini lagi-lagi. Ini itu yang paling dewasa lah sebenarnya. Ini dewasa, ini harusnya dewasa 18 plus menurut gue ya. Kalau si ratingnya bener ya, nggak aneh-aneh, harusnya dewasa 18 plus. Kalau yang manga ini gue setuju yang volume 3 ini. Cuma ya lagi-lagi rating apalah, karena ada adegan seperti ini juga lihat. Jadi ceritanya perempuan ini dirupa daksa ya, bahasa halusnya gitu. Dicekokin gitu ya. Nah, kayak gini gitu. Ya, jadi ini bener-bener art di manga ini brutal dan sadis yang di volume ini. Kalau yang volume 1 2 juga brutal sadis, cuma kecenderungan kayak menyiksa gitu. Cuma kalau yang ini, wah, ngena banget artnya. Ya, itu masalah art. Nah, kok gambarnya seperti itu, Gan? Ceritanya memangnya gimana? Ceritanya jadi sebenarnya karakter utama kita ini yang rada rumit juga ya. Ini spoiler ya, jadi jangan ditonton ya. Kalau kalian nggak mau di spoil, udah nanti skip aja ke bagian kesimpulan. Nah, ini spoilernya ya. Ini gue bahas ceritanya. Jadi ceritanya ini karakter utama kita juga sebenarnya psikopat. Bukan psikopat ya. Dia itu kayak stalker, tukang nguntit. Dia itu terobsesi sama tuh seorang wanita ya. Cewek inilah kasarnya terobsesi. Udah dikuntitin bertahun-tahun ya. Tapi suatu saat karena temannya si cewek ini nih ya, gua nggak mau bilang
grup tertentu. Jadi intinya kalau cewek-cewek gitu kan suka demen sama kayak K-pop, J-pop, apalah intinya boy band gitu ya. Nah, teman-teman si cewek ini tuh diundang ke suatu acara ceritanya, ke boy band baru ini. Dan ternyata boy band ini tuh brengsek abis. Mereka itu kayak ya nidurin perempuan kasarnya gitu, ngundang fans terus diituin fansnya gitu. Ya, nah si temennya ini brengsek ini kabur, dan temennya yang nggak gila sama boyband ya malah nggak bisa kabur, dan nasibnya sangat miris banget, serius. Gue baca ini juga kesel gitu, kadang-kadang gue pengen teriak, makanya tuh kalian cewek-cewek jangan terlalu gila sama boyband karena mereka itu sebenarnya manusia sama lah seperti manusia lain. Itu yang jeritan gue ketika gue baca manga ini gitu ya, kesel banget bacanya ya. Nah terus si anggota boyband ini ceritanya jadi kayak buat mau mengalihkan, nggak mau ketahuan dong mereka udah ngebunuh si wanita ini. Jadi intinya boyband ini akhirnya ngebawa si cewek ini balik ke apartemennya, di kayak dibuat situasinya kayak si cewek ini habis dirampok dan diperkosa gitu ya. Nah kebetulan si stalker ini kasarnya dia ini penguntit ya, tapi dia nggak pernah ngapa-ngapain si cewek ini, cuma ngumpulin fotonya lah, cuma ya stalker aja gitu. Si cewek ini juga nggak tahu siapa laki ini gitu. Si stalker ini ada di kamar cewek tersebut ya. Nah jadi si stalker ini merasa, wah pacar gue dibunuh, padahal bukan pacar juga gitu. Jadi ini dialah yang membalaskan dendam si cewek ini gitu. Jadi kalau dibilang ya namanya karma itu ada, lihat kasarnya cerita ini lu sangat kocak gitu ya. Tuhan itu kayaknya ngebalas perbuatan laki-laki itu semua itu dengan orang yang nggak disangka. Biasanya kan kalau di volume 1 sama 2 kan motifnya jelas ya, keluarga atau teman dekat atau kerabat dekat gitu yang ngebalasin dendam. Kalau ini benar-benar ini malahan orang jahat juga yang ngebalasin dendam ke boyband tersebut. Cuma ya ini itu gue bisa bilang latar belakangnya bagus banget. Kenapa? Karena memang nanti pembalasan dendamnya tadi yang seperti kalian udah lihat ya, sampai ada alat kelamin laki-laki gini ditarik gini. Yang bisa ngelakuin hal seperti ini cuma orang psikopat, emang orang-orang gila. Dan memang si stalker ini kan udah dibilang gila gitu ya, ada kayak kelainan mental gitu, suka nguntitin gitu. Jadi kelakuan yang dilakuin sama si karakter utamanya ini sangat make sense. Berbeda dengan volume 1 sama 2 gitu. Kalau volume 1 kasarnya ini udah kakek-kakek. Kan gue udah sempet bilang, ini udah kakek-kakek, tua renta. Dia mana kuat sih balas dendam kayak dipaksain. Ya gue udah pernah komentar gitu di volume 1 ya. Walaupun ya mungkin aja. Sedangkan yang di volume 2 kasarnya si bapaknya ini yang balas dendam itu laki-laki biasa gitu. Dan kayak laki-lakinya sama tipikal nice guy gitu. Jadi ketika balas dendam gue tahu mungkin saja terjadi, cuma nggak sesuai sama karakter si tokoh utama. Cuma kalau yang ini bener-bener sangat make sense dan masterpiece menurut gue ya. Gitu ya. Jadi intinya pembahasan dendamnya itu sangat gila ya. Ini kalau kalian yang kesel sama cerita kayak sorry diperkosa begitu ya, kan kesel juga ya penjahat kelamin itu ya, kalian bakal puas banget baca ini karena memang hukuman yang diterima oleh si boybandnya itu sangat pantas menurut gue gitu. Sorry ya, psikopat banget ya review gue kali ini, cuma ya ini yang gue rasakan ketika baca ini, gue puas banget itu. Nah rasain kalian, makanya itu yang gue rasa ketika baca yang ini gitu ya. Kalau yang volume 1-2 ya rasain, cuma masih kurang gimana. Kalau yang volume ini sangat puas lah gue dengan apa yang dilakuin, walaupun orang gila juga karakter utamanya gitu ya. Nah jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulan gue ya, The School Starts Moving in the Dark Night ini, yang ketiga ini adalah yang terbaik menurut gue, tapi sekaligus yang tersadis, paling masuk akal juga, cuma sekaligus yang paling tidak aman dibaca ya. Soalnya kalau yang ini dibaca sama anak SMP gitu ya, gue walaupun sadis ya oke lah gitu ya. Cuma kalau yang volume 3 ini gila banget sih ya, soalnya kasusnya rada deep ya, rada dalam gitu, tentang pemerkosaan gitu dan stalker gitu. Tapi ini ada hal yang baik juga yang bisa diperoleh kalau kalian masih SMP gitu baca kayak gini. Selamat kalian tidak ngeres gitu ya mikirnya. Ini tuh menyadarin kalian gitu bahwa jangan terlalu gila lah sama kayak grup-grup boyband. Ya gue bukan ngomentari semua grup boyband kayak gini, maksudnya nggak boyband aja. Jangan, hati-hati lah kalau diajakin sama teman kalian kemana gitu ya. Udah tahu ini kayak ketemu cowok 5-an gitu ya. Masih ikut juga gitu kasarnya gitu. Karena kalian itu masih belum dewasa gitu kasarnya, sampai kasihan banget gitu ya, miris gitu ya ceritanya gitu ya. Jadi ini
oke banget menurut gue ya ini School Dark Knight ini ya. Dan seperti biasa karena ini kan nggak nyambung ya, terserah kalian mau beli yang mana aja ya. Cuma kalau kalian tanya mana yang paling bagus, kalau udah gue bilang yang paling bagus ya ini karena paling sadis dan brutal gitu ya. Ya 1 sama 2 sama lah skornya kira-kira ya gitu. Cuma yang ketiga ini oke. Dan yang volume 4 ini bakal keluar bulan Juli kalau nggak salah. Cuma nanti bakal gue review juga, cuma bakal terat soalnya gue bakal ada lagi pergi ke luar kota lagi ya. Jadi tunggu mungkin udah pulang dulu baru bisa review si yang volume 4-nya. Ini sangat penasaran ya. Ini seri yang sangat-sangat gue nggak sangka gue bakal suka. Serius, kan udah dari awal gue bilang gue nggak mau beli karena nggak pernah baca scanlationnya, nggak tahu ceritanya tentang apa. Dan tiba-tiba ada buku yang terbuka, udah gue ceritain lah intinya ya. Ini gue sangat oke banget gue koleksi. Gitu ya, gue nggak menyesal sama sekali. Gitu ya, jadi ya itu kesimpulan gue buat volume 3 ini sangat-sangat bagus ya ini. 8,5 dari 10 atau 9 dari 10 pun oke lah, ceritanya mantep. Gitu ya, sangat-sangat satisfying menurut gue. Gitu, ya segitu aja ya review gue kali ini. Buat kalian yang udah baca, gimana menurut kalian? Tinggalin di kolom komentar, gue pengen tahu apakah gue juga yang merasa seperti ini buat volume 3-nya ya. Makasih, like video ini kalau kalian suka dan juga jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya ya guys.